dan sejumlah universitas lainnya yang menggelar aksi unjuk rasa menagih respons dari tuntutan 17+8 warga di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kali ini unjuk rasa mahasiswa dibuat berbeda, melakukan aksi damai dengan teatrikal, bermain, dan juga membaca puisi. Namun tetap kehadiran mahasiswa datang ke gedung DPR Senayan adalah untuk menagih janji dari tuntutan 17+8 warga. Kita sekarang menggunakan aksi damai. Kita tidak menggunakan provokasi, provokator apa segala macamnya. Karena kita ingin menegaskan bahwa ini adalah suara dari rakyat, suara dari mahasiswa, suara dari seluruh elemen masyarakat tanpa adanya provokator. Gitu. Kayaknya kurang memungkinkan kalau tiba-tiba ada yang lempar batu, ada yang tiba-tiba jebolin pagar, itu dipastikan bukan dari kita. Mahasiswa yang datang ke depan gedung DPR mengaku tidak ada perjanjian bertemu dengan anggota DPR RI. Sebab peserta aksi datang karena tuntutan bukan untuk kompromi. Jika tuntutan 17+8 tidak dipenuhi, maka membuktikan DPR dan pemerintah bermain-main dengan suara rakyat. Menurut rencana, peserta aksi berjanji akan menyampaikan orasi pada pukul 16.30 sore ini. Kemudian tidak ada sama sekali berjanjian atau kemudian menjadwalkan pertemuan dengan anggota DPR RI pun kami dari kawan-kawan masa aksi Unpad setelah menerima undangan beberapa kali dari Dikti, dari Pemprov, kemudian dari Kabupaten Sumedang, gitu, tidak pernah sama sekali menghadiri audiensi karena akhirnya kami melihat bahwa kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. 17 tuntutan ini tidak terpenuhi, kami sepakat bahwa artinya DPR RI dan pemerintah itu menganggap enteng dan main-main dengan 17 tuntutan ini. Sama piknik bareng-bareng untuk kita sama-sama. Sementara itu, saudara, untuk pengamanan demo hari ini, Polda Metro Jaya menurunkan 1.371 personel pengamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, Pemprov DKI Jakarta, dan juga Kodam Jaya. Tidak hanya di DPR, pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik di Jakarta. Polri pun apresiasi unjuk rasa yang terpantau aman dan kondusif. Kita kesulitan mencari ruang aman, sepakat kawan-kawan adik di luar sana bahwa kita piknik. Polda Metro Jaya menurunkan 1.371 personil pengamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian stakeholders dari Pemprov DKI, kemudian rekan-rekan dari Kodam Jaya untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Kami berharap situasi tetap kondusif, kami siap, kami hadir di lapangan. Usai berdialog dengan mahasiswa, saudara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Williarto memastikan aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal tuntutan 17+8. Brian menyebut pemerintah mencatat detail tuntutan perwakilan mahasiswa. Pemerintah menurutnya mengapresiasi mahasiswa yang mau berdiskusi berkelanjutan, bukan hanya saat ramai momen unjuk rasa. Selain Mendikti Saintek, pertemuan di sana juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang hadir berasal dari BEM SI Kerakyatan dan juga gabungan 7 organisasi Cipayung Plus. Tunggu aja dulu. Disampaikan apa? 17+8 kah? Oh iya, itu pasti juga masih disampaikan. Banyak hal sekali ya. Tadi banyak sekali tuntutan kita semua dicatat sama Mas Menteri Seknek, sama kami juga hal-hal apa yang kita perlu lakukan, perbaikan-perbaikan di banyak sektor. Tentu kita berterima kasih pada adik-adik mahasiswa dan kita juga tadi ingin
ingin diskusi-diskusi ini bisa berlangsung terus ya. Berbagai masukan tentu akan disampaikan oleh Pak Seknek, tentu dilanjutkan tidak hanya ke Bapak Presiden, tetapi kementerian-kementerian mana tadi yang perlu kita perbaiki. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Saudara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyebut kondisi dan situasi saat ini bisa berangsur aman jika tidak ada yang terprovokasi dan menjalin dialog yang baik di ruang unjuk rasa. Wiranto pun bilang Presiden Prabowo Subianto melihat dan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan, namun tidak semuanya dapat dikabulkan bersamaan. Bila sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Gerakan 17+8 tuntutan rakyat bergema. Sejumlah pegiat media sosial hingga influencer sudah menyerahkan tuntutan rakyat berupa 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke perwakilan DPR Kamis kemarin. Mereka menuntut bukti konkret dan bukan janji semata dan mengupdate kemajuannya secara transparan. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti itu. Di malam harinya, sejumlah mahasiswa memenuhi undangan Presiden Prabowo ke Istana Merdeka yang diwakili Mensesnek Prasetyo Hadi karena Prabowo menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal. Sehari sebelumnya, pimpinan DPR juga menerima aspirasi dari berbagai elemen mahasiswa ekstra dan intra kampus sebanyak 16 organisasi kemahasiswaan. Melihat derasnya tuntutan masyarakat agar pemerintah sungguh-sungguh melakukan total perbaikan yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tegaskan partainya mendorong dialog untuk mencari solusi dari tuntutan tersebut. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan. Saya menyikapinya dengan terbuka, ya tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Senada, Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan akan mempelajari detail isi 17+8 tuntutan rakyat. Bahlil menilai apa yang disuarakan masyarakat merupakan kontrol terhadap pemerintah di negara demokrasi.
Ya kita menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat. Ini sebagai bagian daripada kontrol, dan negara kita ini kan demokrasi. Nah, untuk poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara seksama dan akan melakukan respon proaktif yang terukur. Sudah barang tentu ini bagian daripada proses untuk bagaimana kita mendorong agar demokrasi kita ke arah yang lebih baik. 17+8 tuntutan rakyat merupakan desakan terbuka yang diinisiasi sejumlah influencer dan pegiat media sosial. Tuntutan itu dirangkum agar aspirasi yang ingin disuarakan lebih sistematis dan mudah ditagih kepada pemerintahan Prabowo dan DPR. Tak hanya itu, 17 tuntutan itu juga menyasar ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan menteri di sektor ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau kondisi terkini dari dua lokasi di depan gedung DPR. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman, dan juga Triksi Valencia serta juru kamera Anggi Medarwan di Istana Kepresidenan. Kita ke gedung DPR terlebih dahulu. Rizka, hari ini adalah deadline ya, atau batas waktu tuntutan jangka pendek 17+8. Jika nantinya tidak dipenuhi oleh DPR dan juga pemerintah, apa yang akan dilakukan peserta aksi hari ini? Ya, benar Maidop dan juga saudara, bagaimana kemudian aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun BEM Kema Unpad di depan gedung DPR pada hari ini adalah sifatnya menagih janji kepada DPR RI, bagaimana kemudian sebelumnya tuntutan yang sudah mereka serahkan ataupun diserahkan oleh BEM SI sebelumnya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko sudah diterima begitu. Jadi hari ini mereka merupakan sifatnya lebih kepada menagih janji begitu atas tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya. Bagaimana kemudian tadi kalau informasi yang kami dapat dari BEM Kema Unpad yang melakukan aksi di depan DPR saat ini, tadi mereka berangkat juga dilepas oleh Rektor Universitas Padjadjaran, kemudian juga mereka membawa naskah akademik yang tadi disebut berupa ataupun namanya adalah maklumat makalangan dari Padjadjaran untuk Indonesia. Jadi mereka juga menyusun naskah akademik begitu ya bersama dengan Civitas Akademika dari Universitas Padjadjaran, kemudian untuk dapat diserahkan ke anggota DPR. Tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sifat yang dilakukan oleh masa aksi pada hari ini adalah lebih kepada menagih janji. Namun bagaimana kemudian kalau misalkan kita lihat juga hari ini merupakan tanggal merah nasional, merupakan perayaan Maulid Nabi, tentu anggota DPR tidak ada berkantor hari ini di gedung DPR. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak hanya melalui aksi ini, tentu dengan melalui gaungkan di media sosial, tentu pesan ini dapat sampai kepada anggota DPR. Nah, selain itu, Maidop dan juga saudara, tidak hanya BEM Kema mahasiswa Unpad yang tadi melaksanakan aksi di depan gedung DPR, namun juga kami memantau ada beberapa masyarakat sipil yang menggunakan atribut merah, maksud kami pink dan juga hijau, yang juga membawa semacam banner tuntutan yang sudah banyak kita lihat di masyarakat, yakni tuntutan sebanyak 17+18 yang sudah dirangkum sebelumnya. Bagaimana kemudian DPR harapannya dapat segera merespon terkait dengan tuntutan ini. Kemarin kalau kita juga mengikuti audiensi yang dilaksanakan di gedung DPR bersama dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan bahwa juga sempat menyampaikan meminta maaf atas tindak tanduk anggota DPR yang dinilai tidak berempati, kemudian juga mengatakan akan menanggapi tuntutan ini. Tentu kita juga masih menanti bagaimana tanggapan dari DPR terkait dengan tuntutan masyarakat pada hari ini. Terima kasih Fedriska Ananda dari depan gedung DPR. Kita ke Istana Kepresidenan Jakarta, sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di sana. Triksi, kemudian apa yang jadi respons dari Istana terkait dengan tuntutan yang dirangkum dalam 17+ tuntutan warga yang deadline-nya jatuh pada hari ini, Triksi? Ya, Maidop dan juga saudara, kalau kita melihat bagaimana respon dari Istana terkait dengan tuntutan bukan hanya 17+8, tapi juga apa yang disampaikan oleh para mahasiswa maupun masyarakat sipil di berbagai unjuk rasa, memang kita melihat ada beberapa respon. Kalau yang terdekat semalam, ada ruang yang disampaikan dari pihak Istana untuk mengajak ataupun juga mendengarkan secara langsung perwakilan mahasiswa. Setidaknya ada 30 perwakilan dari kemahasiswaan yang diterima dan juga menyampaikan aspirasinya, tuntutan-tuntutannya
di hadapan Mensesnek maupun juga Menteri Mendikti dan juga Saintek. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita melihat apa yang disampaikan bahwa dari Mensesnek sendiri ini mencatat secara detail, kemudian juga mengkaji dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto langsung. Ini memang sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang istana untuk kemudian bisa bertemu antara istana dan juga mahasiswa, yang nantinya hasilnya ini akan direport langsung kepada Presiden untuk kemudian dikaji dan dilihat apa yang bisa menjadi tanggapan-tanggapan ataupun juga yang bisa dilakukan dari tuntutan-tuntutan yang disampaikan. Yang ini juga ditegaskan juga oleh Menteri Mendikti Saintek Brian Yulianto kalau misalnya ini juga akan segera ditindaklanjuti, tapi yang jelas bagaimana yang di-highlight oleh para mahasiswa adalah meskipun tidak ada tanggal waktu ataupun juga kepastian kapan akan ditindaklanjuti ataupun misalnya direalisasikan, tapi yang mereka pegang dari pernyataan Mensesnek adalah setiap tuntutan dan juga aspirasi ini akan dijawab secepat-cepatnya ataupun juga dalam tempo sesingkat-singkatnya. Inilah yang kemudian mereka akan kawal prosesnya dan kawal kapan kemudian aspirasi tuntutan mereka yang disampaikan di istana ini juga akan direalisasikan secepat mungkin oleh pemerintah. Medop. Triksi Valencia dari Istana Kepresidenan Jakarta, dan sebelumnya ada Fedriska Ananda dari depan gedung DPR Senayan Jakarta. Terima kasih. Usai jeda